Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul bersama untuk melaksanakan pengibaran bendera merah putih memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, beserta hadirin yang dimuliakan. Kita akan memulai acara pengibaran bendera merah putih. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara. Para komandan upacara, hormat. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara, hormat. Ayo. Ayo. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025. Siap dimulai. Laksanakan. Pengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara. Kita menunjukkan kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing agar kita mulai.
Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa melantangkan rakyat Indonesia depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tingkat darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka sunnah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia yang kebijaksanaan untuk musyawarah perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk pasukan, keberhasilan seluruh budaya, ahai. Kita hormati bersama Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum PD Perjuangan. Yang saya hormati rekan-rekan DPP yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Ada Bapak Mindo Sianipat, ada Bapak Ganjar Pranowo, ada Bapak
Rano Karno sekaligus sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ada Bapak Roni Talapesi, ada Ibu Wirianti Sukamdani, Ibu Sri Rahayu, Ibu Tri Risma hari ini, ada juga Wakil Sekjen Bapak Aryo Darmo dan Bapak Adiana Pitupulu, Wakil Bendahara Ibu Yuke Jurike. Bersama kita juga hadir Kepala Baguna Bapak Letnan Jenderal Gani Warsito. Ibu Bapak hadirnya saya hormati, wabil khusus pada para peserta upacara, rekan-rekan Satgas, rekan-rekan DPC, DPD, saudara-saudaraku, anak ranting, dan PAC, serta ibu bapak hadirin yang saya hormati. Sekarang kita memasuki bulan Juni. Bulan Juni adalah bulan yang bersejarah. Bukan hanya bersejarah bagi PD Perjuangan, tapi bersejarah bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi dunia. Karena kita sadar bahwa Bung Karno itu bukan hanya milik PD Perjuangan. Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia dan pemikiran-pemikirannya adalah milik dunia. Di bulan Juni ini kita rayakan sebagai bulan Bung Karno, di mana banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang menyangkut Bung Karno di bulan Juni ini. 1 Juni kita memperingati hari lahir Pancasila. 6 Juni 124 tahun yang lalu Bung Karno dilahirkan di kota Surabaya. Putra Sang Fajar dilahirkan di kota Surabaya. 21 Juni Bung Karno wafat, meninggalkan kita semua. Oleh sebab itu, bulan Juni identik dengan bulan Bung Karno. Kita memperingati terlebih dahulu dengan hari lahir Pancasila. 80 tahun yang lalu, Bung Karno menjawab pertanyaan dari Dr. Rajiman Widyodiningrat ketika beliau bertanya di sidang BPUPK, ketika Indonesia merdeka apa dasarnya? Dan Bung Karno menjelaskan dengan sangat gamblang dan sangat rinci bahwa kelak ketika Indonesia merdeka kita harus mendasarkan diri, kita harus berdasarkan kepada filosofi Grossmark, yaitu dasar filsafat yang sedalam-dalamnya yang kita sebut dengan Pancasila. Karena beliau yakin hanya Pancasila itulah yang bisa menyatukan kita semua, menyatukan bangsa Indonesia yang sangat-sangat beragam. Dan saudara juga harus tahu bahwa pada hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila yang ke-80 secara resmi, yang diakui oleh negara dan pemerintah. Karena apa? Karena sejak tahun 1970 hari lahir Pancasila tidak boleh diperingati dan tidak diakui oleh pemerintah Orde Baru. Baru setelah 56 tahun, tepatnya 2016, baru hari lahir Pancasila diakui oleh negara dan pemerintah, dan kita memperingatinya sebagai hari lahir Pancasila. Terbukti bahwa sejarah yang dibelokkan oleh rezim Orde Baru telah menemukan jalannya sendiri. Meskipun kita harus selalu berjuang agar sejarah ini benar-benar bisa diluruskan, agar sejarah ini benar-benar bisa diketahui oleh generasi mendatang. Bukankah Bung Karno pernah berpesan bahwa kita jangan sekali-kali melupakan sejarah?
Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, peserta upacara Hari Lahir Pancasila yang ke-80. Pancasila bukan kata benda. Pancasila bukan satu kalimat yang pasif. Pancasila adalah kata kerja. Pancasila adalah kata yang aktif. Pancasila adalah nilai-nilai yang hidup dalam jiwa bangsa Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu. Pancasila hidup di dalam jiwa-jiwa kita. Oleh sebab itu, Pancasila jangan hanya dipidatokan. Pancasila jangan hanya sekedar diucapkan, tetapi mari kita aktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam diri kita masing-masing. Marilah kita semua, kader-kader PD Perjuangan, menjadi kader-kader pelopor di lingkungannya masing-masing untuk menjadi seorang Pancasilais sejati, bukan hanya dari sisi ucapan, tapi lebih daripada itu dari sisi tindakan dan perilaku kita. Orang yang berjiwa Pancasila selalu seorang yang benar-benar di dalam jiwanya bersemayam nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Orang-orang yang berjiwa Pancasila di dalam gerak hidupnya selalu dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka adalah orang-orang yang beradab. Orang-orang Pancasila adalah orang-orang yang beradab. Mereka-mereka yang dijiwai oleh Pancasila adalah mereka-mereka yang gandrung akan persatuan. Mereka-mereka yang benar-benar menghindari fitnah dan adu domba sesama warga bangsa. Dan mereka-mereka yang berjiwa Pancasila adalah menjunjung tinggi demokrasi berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat demi kebaikan bangsa ini. Dan kita semua pada akhirnya gandrung akan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, masih banyak yang harus kita kerjakan. Tapi percayalah, Pancasila akan selalu abadi. Pancasila akan selalu jaya. Dan Pancasila selalu akan bersemayam di dalam jiwanya bangsa Indonesia untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita semua sebagai putra-putra terbaik bangsa, sebagai kader-kader nasionalis Soekarnois, sebagai kader-kader Pancasilais, kita tunjukkan bahwa inilah kader PD Perjuangan yang siap untuk turun ke bawah, yang mendengarkan aspirasi rakyat, bersedia menderita bersama rakyat, dan berjuang untuk membebaskan rakyat dari penderitaannya. Marilah kita bersama-sama untuk turun ke bawah, mendengarkan aspirasi rakyat, menyatu dengan kehendak rakyat, dan berjalan di muka untuk mengorganisir dan memimpin rakyat untuk mendapatkan kebebasannya, mendapatkan kemakmurannya, mendapatkan kesehatannya, meningkatkan pendidikannya. Itulah lautan pengabdian kita. Jiwa-jiwa Pancasila itulah yang sekarang dituntut untuk benar-benar diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan jiwa Pancasila itu kita harus melawan korupsi. Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran dan puluhan miliar bahkan ratusan miliar, itu adalah mereka-mereka bukan seorang Pancasilais. Dialah pengkhianat dari Pancasila. Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektar dan menyengsarakan rakyat dan merusak lingkungan, itu adalah pengkhianat Pancasila. Maka itu juga harus kita lawan. Saudara-saudara, banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang ada di antara kita, sehingga itulah yang menjadi dasar kita untuk selalu berjuang dan berjuang. Pancasila itu bukan ajimat. Pancasila itu bukan jargon. Pancasila itu harus diperjuangkan supaya menjadi realiter. Itu yang diinginkan oleh Bung Karno. Akhirnya saya menyampaikan Dirgahayu Pancasila ke-80 tahun.
jaya dan abadilah Pancasila di bumi Indonesia untuk selama-lamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Pasukan. Siap. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mari sejenak kita tundukkan kepala, memusatkan hati dan pikiran, melangitkan doa dan permohonan. Wahai Engkau yang kami sapa, yang kami sembah, yang kami puja melalui nama-namamu yang berbineka. Allah, Tuhan, Bapa, Adonai, Rabb, Om, Gusti, Pengiran, Sahyang Widi, Sahyang Kersa, dan segala banyak nama lainnya. Perbedaan nama yang hakikatnya tunggal musamma, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa. Yang berbeda-beda itu satu, tak ada kerancuan dalam kebenaran. Kekayaan nama-namamu melambangkan keindahan, kebesaran, kemuliaan dan keagunganmu, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Ulas Asih dan Maha Pengampun. Kasihi dan ampuni kami, orang tua kami, ampuni para pahlawan bangsa, khususnya Bung Karno, guru kami dan proklamator kemerdekaan Indonesia. Ampuni pula para senior partai yang telah mendahului kami. Berikanlah tempat yang layak di sisimu, dan berilah kami kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan mereka. Beri kami kekuatan untuk senantiasa mengobarkan api perjuangan Bung Karno sebagai kiblat politik perjuangan kami dalam peringatan hari lahirnya Pancasila sebagai syahadat nasional bangsa kami. Teguhkan iman kami kepadamu, Tuhan yang Maha Esa. Beri kami kekuatan untuk terus mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus menjaga dan mempertahankan persatuan Indonesia, melaksanakan secara teguh dan konsisten prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan mewujudkan dengan sebenar-benarnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan yang Maha Kuat, Maha Sabar, Maha Pemulih, berilah kekuatan, kesabaran, kesehatan, dan umur panjang kepada ibu kami, Ketua Umum kami, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, kepada kami, para fungsionaris pengurus partai, dari tingkat DPP, DPD, DPC, PAC, ranting, dan anak ranting, seluruh anggota Dewan di pusat dan daerah, kepala dan wakil daerah kami, seluruh pengurus badan, saya partai, komunitas juang, satgas, kader, anggota, simpatisan, dan keluarga besar PDI Perjuangan. Tuhan pemilik segala kekuasaan, pemilik kebesaran dan kemuliaan, Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Berilah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin negeri ini. Jadikan mereka pemimpin yang baik dan menjadi pelayan bagi rakyatnya. Jangan jadikan mereka pemimpin yang tidak takut kepadamu dan tidak mengasihi kami. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jadikan negeri ini negeri yang gemah ripah loh jinawi yang senantiasa diberkatimu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tuhan yang Maha Kuasa dan penentu segalanya, Al-Qadirul Muqtadirul Muntaqimu, kami serahkan kepadamu yang jahil, yang zalim pada partai kami. Sibukkan mereka yang zalim dengan golongan yang zalim lainnya, dan selamatkan kami dari kezaliman mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan Engkau jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Om Burbuaswaha Tatsawitur Wariniam Bargo Diwa Syadimahi Diyoyuna Pracodayat. Om Mani Padme Hum. Ya Tuhan, hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Santi berkah dalam. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara pengibaran bendera merah putih memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat dan bubarkan. Bubarkan. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara. Kepada Komandan Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Gurunya istirahat di tempat. Gerak! Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Demikianlah acara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya. Pakai mic aja kali ya. Iya, pakai mic.
Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya. Baik, selesai. Ya. Silakan, silakan, sudah. Ayo. Ayo, Bang Dul. Ayo, Bang Dul. Bang Dul ya. Ya. Jadi, terima kasih. Terima kasih pada rekan-rekan pers yang telah hadir di sekolah partai untuk meliput peringatan Hari Lahir Pancasila yang ke-80 tahun. Jadi bulan Juni kita itu peringati sebagai bulan Bung Karno karena di bulan Juni ini banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang menyangkut nama Bung Karno, juga menyangkut sejarah perjuangan bangsa kita ini. Dimulai pada 1 Juni, kita memperingati Hari Lahir Pancasila, dan ini juga diperingati oleh seluruh kader di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat PAC, DPC, maupun DPD. Juga diperingati oleh komunitas-komunitas juang di seluruh Indonesia. Peringatan 80 tahun Hari Lahir Pancasila ini satu hal yang spesial, satu hal yang luar biasa di tengah-tengah kita PD Perjuangan lagi melakukan proses konsolidasi ideologis secara terus-menerus. Kemudian di tanggal 6 Juni, Bung Karno dilahirkan di Surabaya. Saya selalu sampaikan bahwa Bung Karno dilahirkan di Surabaya karena masih banyak yang sering menyebutkan bahwa Bung Karno lahir di Blitar. Bukan. Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni di kotanya Ibu Risma. Tempat rumahnya Bung Karno dilahirkan sekarang sudah menjadi cagar budaya. Betul Bu Risma? Di mana itu? Di Kampung Penilih, tepatnya di Pandean. Ya. Jadi sudah dijadikan cagar budaya. Bung Karno itu bukan hanya milik PDI Perjuangan. Bung Karno itu milik bangsa Indonesia. Karena Bung Karno adalah penggali Pancasila sekaligus proklamator Republik Indonesia yang sejak mudanya selalu berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Kemudian Bung Karno wafat tanggal 21 Juni di Jakarta di dalam tahanan rumah, di dalam tahanan pemerintah Orde Baru. Tokoh bangsa dan tokoh dunia yang sepanjang hidupnya berjuang untuk Indonesia itu harus meninggal di dalam kesendirian, di dalam tahanan bangsanya sendiri yang dia merdekakan. Bung Karno wafat di Jakarta dan kemudian dimakamkan
di kota Blitar, ribuan kilo dari Surabaya, ribuan kilo dari Jakarta, satu kota kecil di ujung selatan kota Blitar, supaya jauh dari pusat pemerintahan yaitu Jakarta. Oleh sebab itu, pada bulan Juni ini diperingati, dimeriahkan, dirayakan oleh seluruh kader PD Perjuangan dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang mengadakan acara budaya dengan menggelar, misalnya menggelar pementasan wayang kulit. Ada juga kesenian, ada juga olahraga. Maka tanggal 8 Juni nanti ada Soekarno Run di Bandung. Tanggal 16 Juni ada Soekarno Run di Solo. Dan banyak lagi kegiatan yang dilakukan oleh seluruh jajaran partai di seluruh Indonesia. Seluruh kegiatan itu dilaporkan dan diarsipkan secara baik oleh DPP. Jadi mereka yang berkegiatan di seluruh Indonesia akan dilaporkan kepada DPP. Sebagai bagian dari bahwa kita mempunyai juga data tentang berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh kader partai. Juga ada kegiatan untuk bisa melayani rakyat dengan menurunkan tingkat stunting, menggenjot pariwisata, dan berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Inilah rangkaian secara garis besar dari bulan Bung Karno yang kita rayakan tahun 2025. Ada pertanyaan, Bang Dul? Oh ya, Ibu Mega ada kegiatan yang mendesak yang tidak bisa beliau tinggalkan dan beliau kirim salam kepada seluruh rekan-rekan media dan seluruh peserta upacara serta seluruh kader PD Perjuangan se-Indonesia. Mas, soal sejarah yang bakal ditulis ulang oleh pemerintah? Begini, tadi Anda harus tahu ya, hari lahir Pancasila itu dilarang oleh pemerintah Orde Baru, oleh Kopkamtib waktu itu, tahun 1970. Ketika Bung Karno wafat, ya, tahun 1970, dan kemudian hari lahir Pancasila itu dilarang. Karena pemerintah waktu itu berdasarkan tulisan dari Profesor Nugroho Notosusanto yang mengatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni. Dan itu dilawan, dan itu diluruskan oleh para sejarawan. Maka daripada itu, untuk penulisan sejarah itu, tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah. Bukan history. Bukan story mereka yang menang, bukan. Tapi betul-betul story, cerita, sejarah, perjuangan bangsa kita ini. Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi. Janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan. Maka kita harus benar-benar ketika ada proses sejarah itu harus dilakukan dengan terbuka. Dengan terbuka. Oke? Cukup ya? Kalau orde lama, orde baru begitu ya. Kita serahkan aja para ahli sejarah. Masa pemerintahan Bung Karno disebut dengan orde lama, kan gitu ya. Masa pemerintahan ada orde baru ya. Sekarang ini orde apa? Orde reformasi. Nanti orde apa lagi ya? Itu bagian sejarah juga kan? Gitu Bang Dul. Oke, demikian udah, makasih. Makasih. Kongres tunggu keputusan dari Ketua Umum. Karena anggaran dasar rumah tangga kita itu menyebutkan bahwa yang menentukan kapan kongres dilaksanakan adalah Ketua Umum. Dan selalu saya sampaikan bahwa arus bawah ya, itu menghendaki Ketua Umum tetap Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai Ketua Umum dan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025-2030. Jadi tunggu saja. Info dari siapa? Oh, yang beredar. Info yang beredar bulan Juli, kemarin bulan April ya kan? Oke, cukup ya? Yes.
tunggu aja ya. Oke, yuk, makasih.